Oke, berikutnya kita akan melanjutkan materi kita ya pada topik perubahan wujud ya. Oke, jadi di sini kita akan mempelajari ya bagaimana cara mendeskripsikan ya atau kita bisa mendeskripsikan perubahan wujud antara padat, cair, dan gas ya serta menghitung energi yang terlibat ya. Nah, fase ini sebetulnya ada 4 ya mungkin ya kalau Anda sempat membaca ya, ada padat, ada cair, ada gas ya, dan satunya ada plasma ya. Nah, plasma itu dia termasuk ke dalam fase keempat ya. Fase keempat ini adalah fase di mana suatu suatu atom dari unsur ini dia terlepas ya, kemudian terionisasi ya. Jadi contohnya misalkan terionisasi dan dia memiliki energi ya. Misalkan api ya. Api itu kita tidak bisa menggolongkan dia sebagai substansi padat ya, apalagi cair ya, atau gas ya, karena gas kita tidak bisa melihat seperti itu ya. Jadi, api ini tergolong plasma ya. Kemudian contoh lain adalah petir ya. Petir itu juga termasuk plasma ya. Oke, kemudian wujud padat, cair, dan gas dari suatu substansi ini tergantung dari gaya tarik-menarik ya antar partikel penyusunnya tadi ya. Dan materi ini akan mengalami perubahan wujud ketika dikonversi ya dari satu wujud ke wujud lainnya ya. Misalkan dari padat ke cair ya, cair ke padat ke gas, gas ke padat, dan seterusnya ya. Nah, tentu Anda masih ingat istilah-istilah ini ya. Ada sublimasi, ada deposisi, ya, ada kondensasi, ada vaporasi, ada melting itu peleburan itu apa ya? Itu ya, dari padat menjadi cair ya, kemudian freezing dari cair ke padat ya, pembekuan ya. Ini apa ya istilah bahasa Indonesia saya tiba-tiba lupa ya. Meleleh ya, melting, pelelehan ya. Oke, ini ya melting, pelelehan, dan pembekuan ya. Oke, fenomena pelelehan dan pembekuan ini berkaitan dengan energi atau panas yang diberikan ya. Dulu saya pernah mengungkapkan ya bahwa suatu partikel ya, partikel di dalam atom ini kalau kita berikan energi atau kita panaskan, maka partikel tadi akan bergerak lebih cepat ya. Nah, pada kasus materi padat ini ketika kita berikan energi atau dipanaskan, maka dia akan bergerak lebih cepat ya. Nah, pergerakan partikel pada suatu atom ini paling cepat adalah pada kita berbicara 3 fase ini ya, padat, cair, dan gas ya. Jadi ketika diberikan energi ini dia akan bergerak sangat cepat pada fase gas ya. Kemudian medium pada fase cair dan paling lambat itu sebetulnya adalah pada fase padat ya. Jadi ketika materi padat ini kita panaskan ya, partikelnya ini akan bergerak lebih cepat ya. Nah, partikel yang bergerak lebih cepat tadi itu sebagai akibat dari dia mendapatkan energi yang cukup ya untuk mengatasi gaya tarik menarik yang mengikat partikel-partikel tadi ya untuk tetap bersama ya. Nah, setelah dipanaskan ini materi padat tadi akan mencapai satu titik ya di mana pada titik tersebut materi atau substansi padat tadi akan berubah menjadi substansi cair atau materi cair ya. Dengan demikian ketika kita memberikan panas atau energi yang lebih melebihi titik tadi, maka akan terjadi perubahan wujud ya dari materi padat berubah menjadi materi cair ya, atau yang lebih kita kenal dengan istilah tadi ya melting ya, atau pelelehan atau meleleh ya. Oke, nah sebaliknya ya kalau kita memberikan kalau kita kalau kita memiliki materi berfase cair ya, kemudian prosesnya dibalik ya, berarti tidak dipanaskan tetapi didinginkan ya, atau suhunya diturunkan, maka partikel-partikel di dalam atom tadi akan kehilangan energi ya, dan sebagai konsekuensinya dia akan bergerak melambat ya. Nah, pada saat dia bergerak melambat dia akan membentuk ikatan tadi ya, gaya tarik menarik tadi lebih kuat ya, dan membentuk substansi dalam bentuk padat ya. Nah, fenomena ini kita sebut dengan istilah pembekuan ya, atau membeku ya. Yaitu fenomena yang terjadi setelah
kita melewati satu titik yang kita sebut sebagai titik beku ya, di mana substansi atau materi cair berubah menjadi wujud materi padat ya. Oke, berikutnya mengenai energi panas atau fusi ya. Selama pelelehan, energi panas atau fusi ini didefinisikan sebagai jumlah energi yang dibutuhkan untuk mengonversi tepat 1 gram materi padat menjadi cair ya pada titik lelehnya. Ya, jadi ini adalah jumlah energi ya. Contoh, energi sebesar 334 Joule ini dibutuhkan untuk melelehkan 1 gram es ya pada titik lelehnya ya. Maka energi ini kita sebut sebagai energi fusi ya. Kemudian pelelehan ini merupakan reaksi endotermik ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari ya mengenai reaksi endotermik ya. Silakan nanti Anda bisa lihat kembali ya kelas video recording dari kelas sebelumnya ya. Pelelehan merupakan reaksi endotermik ya. Kemudian pembekuan merupakan reaksi eksotermik ya. Kemudian untuk energi atau panas dari fusi ini ya didefinisikan sebagai massa ya dikalikan dengan energi fusi ya. Oke, ini adalah contoh ya, misalkan sebuah tas ya berisi 26 gram es kemudian digunakan untuk memberikan perawatan cedera ya. Biasanya kalau ada atlet cedera itu diberikan es ya supaya bisa menekan rasa sakit yang ada ya. Oke, kemudian berapa banyak panas yang harus diserap agar melelehkan semua es tersebut pada suhu 0 derajat ya. Kita bisa menggunakan rumus tadi ya, di mana panas sama dengan massa kali energi fusi ya. Di sini massa 26 gram, kemudian energi fusinya adalah sekian. Jadi kita bisa menghitung ya sebanyak 8,68 kilojoule. Ya, di sini dituliskan 8684 ya, di sini 8680 ya karena di sini ada 3 angka penting ya sehingga hasil perkaliannya adalah 3 angka penting ya. AP ini adalah angka penting ya. Oke, berikut contoh ya, Anda bisa coba sebanyak 125 gram air dimasukkan dalam freezer ya dengan suhu 0 derajat ya. Berapa panas yang harus dilepaskan ya agar semua massa air berubah menjadi es ya. Jawabannya adalah 41,8. Silahkan dicoba. Oke, kemudian perubahan wujud berikutnya adalah evaporasi ya, mendidih ya dan kondensasi ya. Oke. Evaporasi atau penguapan ya adalah fenomena di mana molekul air ini memiliki energi yang cukup ya mampu lepas dari permukaan materi cair dan memasuki fase gas ya. Jadi materi cair ini tadi kalau kita berikan energi maka partikel di dalam atom-atom air ini dia akan memiliki energi yang cukup untuk bergerak lebih cepat ya. Nah, semakin energinya ini ditingkatkan maka dia akan mencapai suatu titik yang kita sebut sebagai titik didih ya, di mana partikel ini mempunyai cukup energi tadi ya untuk mengatasi gaya tarik menarik ya antara partikel dalam fase cair ya. Artinya apa? Artinya ikatan antara materi cair tadi berhasil diputus ya. Kemudian kalau kita amati ini proses mendidih ini nampak seperti gelembung-gelembung gas ya yang merupakan partikel yang telah berubah wujud sebetulnya ya dari fase cair menjadi gas dan bergerak menembus permukaan materi cair ya. Dari sini dia berbentuk gelembung ya, kemudian sampai di sini dia akan lepas ya menjadi berubah fase ya menjadi fase gas ya. Oke, fenomena kebalikan kita sebut sebagai kondensasi ya, di mana uap air ini kehilangan energi kinetik ya, dia melambat dan berubah menjadi materi cair ya. Oke, ini adalah gambaran dari energi fusi dan energi evaporasi dari beberapa substans ya. Ada propana, benzena ya, asam asetik ya, etanol, amonia, air ya, dan NaCl ya, sodium chloride ya atau natrium klorida ya. Oke, ini adalah kurva pemanasan dan pendinginan ya. Awalnya kita memiliki materi padat ya. Materi padat ini kalau kita panaskan ya, es di sini contohnya ya. Kita panaskan ya sampai suhunya itu 0 derajat ya. Ini adalah titik leleh ya. Melebihi dari titik ini dia akan berubah ya dari fase padat menjadi fase cair ya. Kemudian kita panaskan terus ya sampai 100 derajat, ini adalah titik didih ya. Jadi dia mulai muncul gelembung-gelembung itu ya,
yang menunjukkan energi masing-masing partikel dalam molekul H2O ini cukup ya untuk berubah wujud ya. Jadi di sini ya mendidih ya, lebih dari ini dia akan naik ya, naik ke sini dan menembus permukaan ini ya dan menguap ya. Hal yang serupa kalau kita lakukan kebalikannya ya. Jadi dari sini ya, uap air ya, kemudian dia kehilangan energi, dia akan sampai pada titik tertentu ya, dia terkondensasi ya, membentuk substansi cair ya. Kemudian kalau kita turunkan terus energinya ya, atau kita dinginkan, dia akan sampai pada titik beku ya. Kemudian dia akan menjadi substansi padat ya, menjadi es ya. Oke, berikutnya adalah sublimasi atau deposisi ya. Sublimasi adalah fenomena perubahan wujud partikel pada permukaan materi padat menjadi gas secara langsung ya. Jadi padat menjadi gas ya, tersublimasi ya atau menyublim ya. Kemudian kebalikannya adalah deposisi ya, merupakan kebalikan dari sublimasi ya. Jadi dari gas ini dia terdeposisi menjadi solid ya. Oke ya, jadi untuk materi, ikatan, dan properti atau sifat materi padat dan cair, kita sudah menyelesaikan cukup banyak ya, 7 subtopik ya. Pertama kita mempelajari mengenai struktur Lewis ya untuk molekul dan ion poliatom ya. Bagaimana kita bisa menggambarkan elektron-elektron yang dipakai bersama ya di dalam suatu struktur molekul ya atau ion poliatom ya. Kemudian struktur resonansi ya. Jadi di dalam menggambarkan struktur Lewis ini kita bisa menggambarkan ikatan ganda, ini bisa gandanya di kiri ya, bisa gandanya di kanan ya. Nah, ini merupakan substansi yang sama ya, tetapi kita bisa menggambarkan dengan cara yang berbeda ya. Oke, kemudian bentuk dari molekul dan ion poliatom menurut teori FSCPR ya. Tadi kita mempelajari beberapa bentuk ya, ada yang linier ya, kemudian ada yang segitiga planar, ada yang tetahedral 3 dimensi ya. Oke, kemudian kita juga sudah membahas mengenai elektronegativitas dan polaritas dari ikatan ya. Makin tinggi perbedaan elektronegativitasnya, maka ikatan yang terjadi adalah ikatan ion ya. Tetapi kalau dia menengah ya, dia bisa membentuk ikatan kovalen polar ya. Kalau perbedaannya makin kecil lagi, dia membentuk ikatan kovalen non polar ya. Oke, kemudian polaritas molekul tadi kita bisa lihat dari elektronegativitasnya tadi ya. Kemudian gaya-gaya tarik menarik ya, gaya tarik menarik antara atom ya atau antar molekul dalam suatu senyawa ya. Kita bisa identifikasi ya, ada beberapa gaya tarik-menarik tadi ya, ada tarik-menarik pada ikatan ionik ya, kemudian tarik-menarik dipol-dipol ya, kemudian ada ikatan hidrogen, dan yang paling lemah adalah ikatan dipol-dipol sementara tadi ya, gaya dispersi ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah perubahan bentuk ya, dari cair dari padat menjadi cair ya, cair menjadi gas ya, kemudian sebaliknya ya, bisa dari padat ke gas ya, gas ke padat, dan seterusnya ya. Oke, saya kira untuk materi kali ini kita sampai di sini ya. Kita akan membahas kembali materi berikutnya di pertemuan berikutnya setelah ujian tengah semester ya. Oke, terima kasih telah mengikuti kuliah ini ya. Kita akan bertemu lagi minggu depan ya.